wins. He's not gonna win this time! No, I don't believe he did. I can't let you leave. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh wrestler dan Park yang memberitahu ke lokasi hitam jika mereka tak berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan dari Reddington. Serta tak ada juga tanda dari darah atau peluru berjatuhan di tanah. Cooper bertanya kepada tanda-tanda dari Kin, tetapi wrestler juga tak mendapatkan kabar terkini darinya. Karena terakhir kali Kin menelepon hanya untuk memberitahukan tentang Reddington. Ia kini sedang menggunakan ponsel dari Dembe. Saat ini Kin sedang mendengar kotak pesan daripada teleponnya sembari mempersiapkan perbekalan. Dan di saat kotak suara itu berasal dari Katarina, Kin mendengarkan secara jelas bagaimana Katarina sedang mengobrol bersama Reddington. Isi percakapan tersebut adalah Katarina menduga Reddington adalah anggota dari N13 yang telah menjadikan Katarina sebagai kambing hitam. Dan ketika Dom mengetahui hal itu, ia turut serta untuk membantu Reddington. Di satu sisi, Reddington yang sedang melihat mayat yang sedang terbungkus dihampiri oleh Dembe yang meminta kepada mereka untuk segera pergi. Namun Reddington bertanya perbuatannya kepada Dembe, apakah ia bersalah? Dembe menanggapi hal itu dengan mengatakan jika Reddington bersalah karena telah mendorong Kin lebih jauh ke dalam urusan ini. Kini Kin mulai menghampiri sebuah motel dengan identitas samarannya. Setibanya ia di dalam kamar, Kin mulai mengunci pintu dan langsung membersihkan diri. Sembari mendengar kembali kotak pesan yang telah Katarina kirim kepadanya. Di lokasi hitam, Ara mulai menjelaskan jika setelah ia menghampiri apartemen dari Kin, ia tak menemukan keberadaan darinya. Serta Ara memberitahu Cooper bahwa seorang bernama Merit telah mendapatkan telepon dari Kin yang memintanya untuk menitipkan Agnes kepadanya sebab ia akan keluar kota untuk beberapa hari. Kin yang telah mendengar suara terakhir dari ibunya dan teringat ketika Reddington membunuh ibunya, mulai menghampiri lokasi hitam dan memberitahu Cooper jika Reddington telah membunuh Katarina. Cooper yang tak menanggapi hal itu memberitahu Kin bahwa ia akan memberikan semua bukti yang Cooper tak berhasil dapatkan di TKP. Dan inilah 16 ounce blacklister yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian Scene bergerak kepada Cooper dan Kin yang sedang mendengar kotak suara dari Katarina. Setelah mendengar kotak suara tersebut, Cooper berpikir bahwa mata-mata Rusia yang telah membuat Reddington hampir tewas, serta yang telah menembak kakek Kin adalah merupakan orang yang dicari-cari oleh KGB dan Kabal. Kin marah karena Cooper seolah-olah membenarkan apa yang Reddington lakukan untuk mengeksekusi ibunya. Tetapi Cooper menegaskan bahwa ia tak membenarkan hal itu dan ia juga telah menjelaskan kepada Reddington bahwa ia tak diperbolehkan untuk melukai ibu dari Kin. Namun Kin menjelaskan jika Reddington melakukan hal itu karena ia merasa bisa dan mampu bertindak untuk membunuh Katarina. Serta Kin mengatakan di saat ia melihat Reddington menembak ibunya, ia berpikir untuk lari dan membawa Agnes untuk ke tempat yang takkan ditemukan oleh siapapun. Sayangnya Kin tak melakukan hal itu karena dengan alasan Cooper. Karena ia yakin mungkin Cooper lah orang yang satu-satunya masih peduli tentang apa yang benar dan apa yang salah. Cooper menjelaskan bahwa memang Reddington telah lepas kembali dan ia juga mengetahui bahwa dirinya tak bisa menjatuhkan Reddington sendirian tanpa menyeret Kin bersamanya. Kin berbicara, ia tak memperdulikan hal itu lagi. Namun Cooper menjelaskan bahwa ia peduli dengannya. Kin yang menculik kakeknya saja bisa dipenjarakan atas hal itu dan Cooper menegaskan bahwa diamnya bisa menjadi keuntungan untuk Kin. Kin kembali menegaskan di setiap perjalanannya selalu saja ada pria yang berusaha untuk melindunginya. Lalu Kin memberikan rencananya kepada Cooper dan menjelaskan bahwa ini semua telah selesai. Cooper menjelaskan jika Kin ingin keluar dari Satgas, maka ia memperbolehkannya karena itu adalah hak dari Kin. Namun apabila Kin
ingin melakukan apa yang akan ia lakukan, Cooper memintanya untuk berpikir terlebih dahulu sebab semua yang Kin akan lakukan takkan mengembalikan kembali Katarina. Lalu Kin mulai menghampiri Aram, memberitahunya jika ia akan menjauh untuk sementara. Dan ketika Kin sedang membuat kecerobohan untuk menjatuhkan kopi, Aram mulai mengambilkan tisu untuknya dan disitulah Kin mengambil sesuatu dari laci Aram. Sebenarnya Aram yang telah berhasil mendapatkan tisunya menyadari jika Kin telah mengambil sesuatu dari lacinya, tetapi ia memutuskan untuk berdiam diri. Sementara itu, Reddington saat ini sedang bersama Marvin melihat ke rumah Dom. Mereka dihampiri oleh seorang pria yang mengatakan jika ia akan meratakan rumah itu. Namun Reddington menjelaskan bahwa itu semua keputusan dari Kin karena ini semua telah hak milik oleh Kin. Kin yang masih di lokasi hitam berkunjung ke basement untuk meminta sebuah peralatan. Dan selagi ia menunggu petugas mengambil peralatan itu, ia menelpon Reddington untuk mengatakan bahwa dirinya telah berbicara kepada Cooper atas pembunuhan Reddington kepada Katarina. Serta ia juga telah memberitahu Cooper bahwa dirinya akan berhenti menjadi anggota FBI. Kin mengatakan kepada Reddington bahwa dirinya telah memutuskan untuk pergi bersama Agnes dan Reddington tak diperbolehkan mengikuti atau bahkan mencarinya. Tetapi Reddington tak memperbolehkan Kin pergi sebelum berbicara dengannya secara langsung. Reddington menjelaskan jika setelah Kin berbicara dengannya dan perasaannya mungkin masih sama, maka Kin diperbolehkan untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Di saat Kin sedang mempersiapkan mobil, ia dihampiri oleh Ressler dan Ressler menjelaskan bahwa dirinya peduli kepada Kin. Sayangnya Kin menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi. Saat Kin bertemu dengan Reddington, ia meminta kepadanya untuk melakukan pengakuan dan memberikan Reddington kotak suara dari Katarina. Reddington mengatakan bahwa dirinya akan menjelaskan semuanya ketika mereka berada di tengah perjalanan dan Kin meminta kepada Reddington untuk ikut bersamanya. Namun ketika Reddington hendak membukakan pintu mobil, tiba-tiba ia mengalami batuk berdarah sehingga Dembe langsung menelpon dokter kepercayaan Reddington dan membawanya ke rumah sakit. Setelah mereka membawanya ke rumah sakit, Dembe menelpon Cooper untuk meminta bantuan dan ketika Dembe kesulitan karena enggan memberikan informasi mengenai siapa Reddington sebenarnya dan sejarah keluarganya, tiba-tiba Dembe dihampiri oleh Cooper. Langsung Cooper meminta kepada semua para perawat untuk mengamankan rumah sakit ini dan menjaga lantai yang mereka tempati agar tetap aman. Saat ini Kin mulai menghampiri Essie, rekannya, dan meminta bantuannya untuk membunuh Reddington. Awalnya Essie enggan menerima rencana dari Kin, namun Kin berhasil meyakinkan Essie untuk membantunya dan bahkan Essie menawarkan dirinya untuk mendekati Reddington karena ia yakin Reddington mempercayainya sebab ia adalah bagian dari salah satu tim Reddington. Ketika Kin sedang menjelaskan rencananya, Marsekal Amerika mulai menghampiri rumah sakit itu dan menjelaskan bahwa telah ada suatu telepon anonim yang masuk serta memberitahunya bahwa buronan teratas bernama Reddington sedang dirawat di rumah sakit ini. Cooper menjelaskan kepada Marsekal itu bahwa Reddington dalam penjagaannya. Kin melanjutkan rencananya dan meminta kepada Essie untuk berkata jujur ketika ia ingin menghampiri Reddington. Dan saat Essie sedang dihadang oleh anak buahnya, ia menjelaskan bahwa Kin saat ini sedang berupaya ke rumah sakit untuk membunuh Reddington. Selagi Cooper menghadang Reddington, Essie saat ini telah berhasil menghampiri ruangannya dan berbicara kepada Dembe jika Kin telah meminta bantuannya untuk membunuh Reddington. Serta Kin juga telah memutuskan untuk datang kemari untuk membunuh Reddington. Dan Dembe langsung memintanya untuk segera menelpon Kin. Saat Essie sedang menelpon Kin, ia mulai memberikan setiap rincian menangani situasi serta kamar yang Reddington sedang pakai. Dan Dembe yang percaya akan hal itu mulai mempercayakan Essie agar menjaga Reddington selagi ia menghadang Kin untuk masuk ke dalam rumah sakit. Aram mulai menelpon kepada Ressler untuk memberitahunya bahwa Kin telah menggunakan kertasnya untuk mengambil peralatan bom militer seberat 453,60 gram untuk membunuh Reddington. Ressler lantas langsung memberitahu hal itu kepada Dembe dan sayangnya Dembe mengetahui hal itu terlebih dahulu. Lantas Ressler memintanya untuk segera memindahkan Reddington sebab Kin telah berada di dalam gedung ini. Di sisi Reddington, ketika Essie sedang mempersiapkan peralatan yang telah diperintahkan oleh Kin, ia dihampiri oleh Ressler untuk segera memintanya pergi, sebab Reddington akan segera dipindahkan dari rumah sakit. Dan ketika Essie meninggalkan ruangan itu, seorang perawat tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di dalam kasur Reddington, dan Ressler yang melihat hal itu meminta kepada FBI untuk langsung mengirimkan unit penjinak bom ke ruangan tersebut. Setelah Kin menerima kode aktif dari Essie, ia mulai menekan tombol pacu ledak untuk bom itu, dan Ressler yang melihat bom telah aktif mulai memecahkan kaca lalu melempar bom itu keluar ruangan. Ketika Kin sedang berbicara dengan Agnes, ia dihampiri oleh Essie yang menjelaskan jika rencana itu sungguh gila dan kematian Reddington tak dapat dipastikan.
Lantas Kin mempertanyakan mengenai siapa saja yang berada di ruangan itu ketika bom diledakkan. Essie hanya menjelaskan jika hanya ada satu orang agen yang mungkin tak berhasil keluar dari ruangan itu ketika bom diledakkan. Mendengar hal tersebut, Kin langsung menelpon Aram agar memastikan siapa agen yang terjebak di dalam sana. Tetapi Aram menjelaskan jika ia tak ingin menjadi mata atas kejahatan yang telah Kin lakukan. Serta ia mulai membahas bahwa dirinya tak ingin menjadi rekan yang telah membantu Kin melakukan kejahatan. Aram juga memberitahu bahwa Reddington selamat dari ledakan itu dan sementara Ressler saat ini sedang dirawat oleh seorang dokter. Di saat Kin bertanya apakah Ressler akan selamat, Aram hanya menjelaskan bahwa ketika mereka bertemu kembali, mungkin Aram berpikir mereka akan menangkapnya. Di saat Kin sedang dirawat, Aram menghampirinya dan mempertanyakan mengenai apa yang telah Kin lakukan. Cooper menjelaskan bahwa yang dilakukan Kin bisa menyebabkan dirinya di penjara. Lalu Park menghampiri mereka untuk memberitahu jika Marshall telah mendapat surat perintah dari pengadilan. Namun Marshall menjelaskan jika kenalan dari Cooper lebih tinggi dari atasannya sebab ia mendapatkan surat yang menyuruhnya untuk bungkam dan membuat semua hal ini seolah-olah tiada. Di lokasi Kin, Essie menjelaskan bahwa mereka akan segera diburu oleh polisi dan FBI. Namun Kin menanggapi hal itu dengan memberitahunya jika dahulu seorang pembersih Reddington menemukan 86 jasad yang telah Reddington bunuh dan melaporkan hal itu kepada FBI. Akhirnya ia memutuskan untuk menelpon Reddington. Di sana Kin menjelaskan bahwa dirinya ingin mengucapkan terima kasih karena Reddington yang telah mengajarinya untuk berpikir seperti penjahat. Kini ia telah berhasil merealisasikan hal itu sekarang sebab Kin saat ini adalah seorang penjahat dan ia menegaskan bahwa dirinya akan mengincar Reddington mulai saat ini. Kin juga berpikir bahwa dirinya memiliki keuntungan yaitu ia berani untuk membunuh Reddington sedangkan Reddington tak berani untuk membunuhnya. Kin saat ini menghampiri Ressler untuk memastikan keadaan dan kesehatan dari Ressler. Dan Kin menjelaskan sebelum Ressler dan FBI mengejarnya, ia meminta tolong untuk beristirahat di tempat Ressler semalaman saja. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang sedang berada di ruangannya. Ia dihampiri oleh Cooper yang meminta untuk bantuan memahami alasan mengapa Reddington membunuh Katarina. Cooper juga menjelaskan ia tahu Reddington sangat mencintai Kin, tetapi ia tak bisa membayangkan mengapa Reddington begitu tega untuk membunuh ibu Kin. Dan mungkin saat ini Kin tak akan pernah memaafkannya atas apa yang ia lakukan. Reddington menjelaskan bahwa mereka mungkin harus segera melakukan suatu hal yang paling tragis untuk mencegah itu semua terjadi dengan menaruh Elizabeth Kin di puncak daftar hitam. Episode 4 di season 8 kali ini adalah episode yang paling kalian tunggu di serial The Blacklist. Karena scene dibuka oleh Kin yang sedang mengingat malamnya bersama Ressler. Di sana ia mendapatkan wejangan darinya yang memintanya untuk berhenti memburu Reddington. Namun Kin tak menanggapi hal itu dan lebih mementingkan kaos kakinya yang hilang. Setelah Ressler berhasil membantunya menemukan kaos kaki itu, Kin memberikan terima kasihnya kepada Ressler karena telah mengizinkannya menginap sebelum ia akan diburu. Setelah mengingat flashback itu, Kin dengan segera menelpon Essie untuk mengatur pertemuan di salah satu apartemen. Dan ketika mereka berdua bertemu, Kin memberitahu jika suaminya dahulu merupakan orang yang menjalani kehidupan dengan kepribadian ganda. Dan ia berharap bahwa mereka akan menemukan persediaan di apartemen Tom. Essie yang melihat layar CCTV memberitahu Kin bahwa mereka harus dengan segera bergegas karena Reddington dan anak buahnya telah berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Di saat Kin dan Essie melarikan diri, ia sempat melihat cincin pernikahannya dengan Tom yang masih Tom simpan di apartemennya. Lantas Kin dengan segera mencuri mobil yang sedang terparkir di sana dan melarikan diri bersama Essie. Dan inilah momen yang kalian tunggu-tunggu. Puncak teratas dari daftar hitam, yaitu Elizabeth Kin, blacklister nomor 1 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak di lokasi hitam. Di sana Cooper mendapatkan informasi jika Reddington sempat hampir menangkap Kin. Sayangnya Kin berhasil melarikan diri dengan mobil curiannya. Ressler juga memberikan pembenaran bahwa ketika mereka berusaha menangkap Kin, maka mereka harus melindunginya. Tetapi Park menyangkal hal itu dan menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kin di rumah sakit hampir membunuhnya. Cooper menegaskan, Kin saat ini merupakan daftar hitam teratas mereka dan mereka juga telah mendapat perintah untuk menangkap Kin serta tak perlu melukainya sedikit pun. Kin yang saat ini menghampiri Tadashi mulai memintanya untuk bekerja sama dengannya. Ia juga menjelaskan jika Reddington saat ini telah sekarat sehingga ketika Reddington telah tiada, yang akan memberikan pekerjaan kepada Tadashi adalah Kin sendiri. Ia juga meminta kepadanya untuk meretas dan memberikannya nomor dari rekan-rekan terpercaya Reddington. Tadashi sebenarnya mulai memastikan hal itu dengan bertemu dengan Reddington dan ia bertanya kembali perkataan dari Kin kepadanya. Reddington menjelaskan bahwa setiap calon penerus selalu begitu bertingkah irasional dan tak sabaran dan Tadashi menjelaskan jika ia telah berjanji untuk hidup mati demi Reddington.
Kin mulai menelepon rekan dari Reddington yang pertama yaitu Maxwell Rudiger dan memberitahunya bahwa Reddington merupakan mata-mata Rusia serta merupakan seseorang pengkhianat. Namun tak lama kemudian Reddington mendapat telepon dari Rudiger dan memastikan apa yang Kin bicarakan padanya tak benar dan Reddington meminta kepadanya untuk tak meragukan kesetiaannya. Kin juga menelepon satu persatu rekan dari Reddington dalam daftarnya. Sayangnya tak membuahkan hasil karena setiap ia menelepon, Reddington tak lama kemudian menelepon mereka juga. Saat ini Dembe memberikan informasi bahwa rekan dari tim Reddington telah meneleponnya dan meminta untuk bertemu. Namun Reddington meminta kepadanya untuk menghentikan rekannya itu dan mengutus Dembe untuk bertemu dengannya. Ketika Aram dan Restler menghampiri pengasuh dari Agnes, Restler memberitahu bahwa ketika Kin menelpon mereka, mungkin mereka akan merasakan sedikit perbedaan dan bersedia untuk membantu Kin. Aram curiga jika Kin saat itu telah menghubungi Restler terlebih dahulu dan meminta bantuannya. Tetapi Restler meyakinkan bahwa itu semua hanya kemungkinan jika Kin melakukannya, maka akan terasa sedikit perbedaan. Saat Reddington sedang meminum obatnya, Dembe memberitahu bahwa rekan mereka meminta untuk bertemu dengan Reddington sesegera mungkin dan memberikan Dembe sebuah berkas berisi komite intelijen. Di satu sisi, Kin yang tak berhasil mengajak anak buah Reddington untuk bekerja dan membantunya, menjelaskan jika ada satu orang lagi yang mungkin saja bisa mereka bujuk, yaitu Marvin Gerard yang merupakan pengacara dari Reddington. Kin juga menjelaskan, mungkin Marvin mempunyai informasi tempat di mana semua jasad itu dikubur, serta keuangan milik Reddington. Kin mengatakan bahwa satu-satunya cara dengan bertemu adalah langsung menghampiri Marvin, serta ia meyakinkan Essie bahwa setelah dirinya mendapatkan Marvin, mungkin mereka bisa melawan balik Reddington. Sementara itu, ketika Reddington sedang menelpon Cooper kembali bertanya mengenai rekaman Reddington dan Katarina di saat Katarina menuduh Reddington sebagai mata-mata Rusia dan bertanya terkait arti dari N13 kepada Reddington. Tetapi Reddington menanggapi hal itu dengan menegaskan jika Cooper harus melakukan prioritasnya dan fokus kepadanya karena Kin merupakan targetnya bukan dirinya. Lalu ketika menyudahi pembicaraan dengan Cooper, Reddington menghampiri seorang pria. Di sana pria itu menjelaskan jika teman mereka memiliki kekhawatiran kepada Kin. Dan Reddington menegaskan bahwa Kin tak boleh sama sekali disentuh. Lalu pria itu menjelaskan jika sebelum Reddington pergi ke Moskow, maka ia akan memintanya untuk membereskan suatu hal. Di saat Agnes telah memasuki kelas, Merit memberitahu bahwa mereka tak boleh mengikuti Agnes terus-menerus. Namun Restler menjelaskan bahwa ia tak mendapatkan informasi mengenai kapan Kin akan menjemput Agnes. Dan ketika Merit menghampiri Agnes, ia terkejut karena tiba-tiba Kin berada di hadapannya. Dan ia langsung memberitahu jika ada agen yang sedang berada di lobi menunggunya. Agnes telah terlebih dahulu memberitahunya dan Kin meminta kepada Agnes untuk menghadiri kelas baletnya sementara ia akan membahas rencananya dengan Merit. Ketika Marvin sedang membahas mengenai pekerjaan menjadi akuntan Reddington, Kin menghampiri mereka dan Marvin menjelaskan jika dirinya akan menolak setiap permintaan yang Kin inginkan. Dan ia meminta kepada Kin untuk menunggu hingga Reddington tewas untuk mendapatkan semua warisannya. Ia juga tak setuju karena Kin telah membela wanita yang menelantarkannya saat kecil, serta wanita yang telah membunuh kakeknya sendiri. Lalu Kin ikut menjelaskan bahwa ia akan membuat penawaran demi membuat Marvin kaya dan membuatnya menerima keuntungan dengan sebesar 50% banding 50%. Dan Marvin menjelaskan jika mungkin saja ia akan memikirkan penawaran yang Kin berikan. Sementara itu, Reddington menghampiri rumah dari seorang wanita bernama Guinevere untuk menghapus informasi tertentu dari server komputer Komite Intelijen. Dan Reddington meminta kepada Guinevere untuk memasukkan hard disk kepada server di Komite Intelijen untuk mencemari dan menghapus beberapa data penting. Guinevere sebenarnya ragu melakukan hal itu karena jika ia melakukannya maka dirinya bisa saja dipecat. Lalu Reddington menawarkan kepada Guinevere kehidupan yang lebih baik, yaitu sebuah rumah di pantai dan uang di akun bank yang cukup banyak. Dan Reddington juga mengetahui jika Guinevere merupakan seorang pelanggar yang tak membayar pajaknya dan menawarkan kehidupan yang akan ia berikan kepadanya. Di satu sisi, ketika Merit dan Agnes dihampiri oleh seorang wanita, FBI menghampiri mereka karena menyangka wanita itu adalah Kin. Sayangnya ketika mereka menyadari wanita itu bukan Kin, mereka dengan segera berpencar dan langsung mencari keberadaan darinya. Lalu Aram menghampiri Agnes dan menjelaskan bahwa dirinya telah kenal Agnes sejak lahir. Dan Aram menjelaskan bahwa Agnes merupakan anak yang sangat berani karena Agnes lahir dari seorang ibu yang kuat dan pemberani. Lalu tak lama kemudian Kin menelpon Restler dan memintanya untuk memberikan putrinya kepadanya. Namun Restler menjelaskan bahwa Agnes akan dibawa ke lokasi hitam untuk dititipkan di sana. Kin menjelaskan Agnes sangat membutuhkan ibunya dan bukanlah pekerja sosial. Serta Kin menjelaskan bahwa ia tak ingin mengulang kesalahan dari ibunya, yaitu menelantarkan Agnes saat kecil. Dan Restler ikut menjelaskan bahwa semua itu hal takkan terjadi apabila Kin tak menjadi buronan.
Di saat Kin berada di stasiun, Esi mempertanyakan mengenai kalung yang Kin pakai dan Kin menjelaskan jika itu merupakan cincin pertunangan dirinya. Dan Kin memberitahu bahwa Tom merupakan seorang yang sangat romantis. Kemudian Kin ikut menjelaskan, ia juga ingin Tom melihat Agnes tumbuh serta ia yakin jika Tom yang mengurus Agnes, maka Agnes tak harus diasuh oleh orang lain. Saat ini Guinevere telah berbicara dan melakukan perintah dari Tadashi. Dan setelah Tadashi berhasil melakukan hal itu, ia meminta kepada Guinevere untuk menjatuhkan kopi dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Di lokasi hitam, Cooper memberitahu kepada Reddington jika dirinya tak percaya bahwa Kin akan meninggalkan Agnes. Di satu sisi, Aram dan Agnes sedang mengadakan perlombaan untuk memasukkan pesawat kertas ke dalam tong sampah. Dan tiba-tiba Restler datang ke lokasi hitam dan mendapatkan pesan serta telepon dari Kin yang bertanya terkait keberadaan dari Agnes. Lalu Kin memberitahu bahwa ia telah mendapatkan Marvin dan menjelaskan jika pesan yang ia ingin kirimkan adalah sebuah acara TV dan makanan kesukaan dari Agnes. Setelah Kin menutup telepon, Restler meminta kepada Aram untuk menghampirinya dan memberitahu jika ia telah merekam percakapan teleponnya dengan Kin dan meminta kepada Aram untuk melacaknya. Tak membutuhkan waktu lama, Aram berhasil. Lalu setelah berhasil melacaknya, Restler dan Aram memberitahu Cooper bahwa Kin saat ini sedang berada di sebuah stasiun. Reddington bertanya dari telepon yang telah Restler terima dan menyindirnya bahwa Restler merupakan agen serta teman yang baik. Restler ikut menjelaskan saat ini Kin telah berhasil melarikan diri kembali dan telah mendapatkan orang dari Reddington, yaitu Marvin Gerards. Di saat Cooper, Restler, serta Park sedang mencari Kin di stasiun, sayangnya mereka tak berhasil menemukannya karena Kin tak menaiki kereta yang berada di sana. Cooper lantas dengan segera menelpon Aram dan menjelaskan bahwa itu semua hanyalah pengalihan karena ia berniat untuk mengambil kembali putrinya. Setelah bertemu dengan putrinya, Kin meminta kepada Agnes untuk segera pergi. Namun Kin sempat berbicara dengan Aram dan menjelaskan bahwa ia harus membawa Agnes dengan segera. Dan Aram bertanya, siapa Kin sekarang? Karena Kin yang sekarang hampir saja membunuh Reddington dan Restler. Kin hanya memperdulikan sinyal peringatan yang telah berbunyi dan meminta kepada Aram untuk memberinya 2 menit saja agar ia bisa melarikan diri. Ketika Reddington bertemu dengan Marvin, ia mulai bertanya mengenai kesepakatan yang telah ia buat dengan Kin serta memberikan sebuah tiket pesawat yang telah Marvin pesan. Reddington menjelaskan bahwa ia takut Marvin mengkhianatinya karena masih kesal sebab Reddington adalah penyebab dirinya dipenjara selama 3 tahun. Reddington juga menegaskan bahwa rekening atas nama Marvin saat ini telah terblokir dan meminta untuk mengajar Skip mengenai cara mengelola dan menjadi akuntan dari Reddington. Lalu Skip memberikan pembenaran bahwa ia sangat tersanjung menerima pekerjaan itu dan meyakinkan Reddington jika Marvin setia kepadanya. Setelah Cooper, Park dan Restler tiba di lokasi hitam, Aram menjelaskan bahwa mereka benar jika semua ini akan berbeda ketika bertemu dengan Kin. Kembali kepada Reddington, Dembe menjelaskan jika ia harus segera menaiki pesawat, tetapi Reddington menjelaskan bahwa ia tak akan pergi setelah mendapatkan jawaban dari Marvin, serta memberitahu Dembe bahwa selain Dembe, Marvin merupakan rekan terlamanya. Kemudian Dembe mulai menanyakan suatu hal, yaitu apakah Reddington sengaja memperlihatkan dirinya menembak Katarina di depan Kin, karena jika Kin melihat hal itu, maka ia akan merasakan amarah yang membuatnya terlahap oleh kegelapan. Dan ketika Reddington mewariskan kerajaannya kepadanya, maka Kin harus tinggal di tempat kegelapan itu sebab Reddington juga mengurus kerajaannya di tempat gelap itu. Dembe juga menjelaskan, Reddington telah merahasiakan begitu banyak hal kepada Kin, sehingga ia mendapatkan sedikit kesulitan serta telah menempatkan Kin dalam puncak dari daftar hitam. Saat ia bertanya mengenai biaya pesawat jet pribadi yang ia gunakan kepada Skip, Skip menjelaskan jika ia mampu membayar hal itu karena sebab Skip telah menguras sebanyak 35 juta euro dari uang milik Reddington. Kemudian Kin mulai menelpon Reddington dan memberitahunya jika Reddington telah salah menilai Marvin. Sebab setelah Marvin menolaknya, Skip Hadley menghampirinya dan mengatakan bahwa ia setuju dengan Kin dan serta ia ingin ikut dalam bagian tim Kin. Kin menjelaskan jika ia telah membelikan tiket pesawat untuk Marvin merupakan sebuah pengalihan agar Reddington tak mempercayai Marvin. Dan Reddington dengan segera menghampiri Marvin untuk meminta maaf kepadanya ketika Marvin telah disiksa. Tetapi Marvin tak dapat menerima permintaan dari Reddington. Di lokasi hitam, Cooper menjelaskan jika Kin telah mempermainkan Restler serta Aram, sehingga membuat Cooper untuk meminta kepada mereka berdua agar mundur dari kasus ini. Sebenarnya Aram dan Restler juga mengatakan jika mereka telah menyiapkan surat pengunduran diri. Lalu Cooper menjelaskan bahwa ia setuju dengan hal itu dan menjelaskan jika dirinya akan membiarkan orang lain untuk menangkap Kin, serta memberitahu jika Kin telah menjebak Reddington untuk berkhianat kepada Marvin dan membiarkan orang baru untuk mengurus akunnya. Namun orang baru bernama Skip itu justru mengkhianati Reddington dengan mengambil sebanyak 35 juta euro dalam rekening Reddington. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Moskow ketika Reddington bertemu dengan rekannya. Di sana rekannya menjelaskan jika Kin
Kin telah memberitahu bahwa Reddington adalah N13 dan mengatakan bahwa mereka harus sebisa mungkin agar tetap seperti itu. Reddington menjelaskan, Kin saat ini tak tersentuh dan rekannya memberitahu bahwa ia telah menyetujui suatu kesepakatan untuk sekarang. Dan episode 3 serta 4 di season 8 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.
He always wins. He's not gonna win this time. No, I don't believe he did. I can't let you leave.